teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang menarik, yaitu tentang perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dan negara Swiss. Topik ini sangat penting kita bahas karena kedua negara ini memiliki sistem pemerintahan dan dasar konstitusi yang berbeda, namun sama-sama menekankan nilai demokrasi. Di Indonesia dengan sistem presidensialnya dan dasar negara Pancasila, sedangkan negara Swiss dikenal dengan sistem federal dan praktik demokrasi langsung yang unik. Melalui perbandingan ini, kita bisa memahami bagaimana setiap konstitusi membentuk karakter pemerintahan hukum serta kehidupan bermasyarakat. Semoga pembahasan ini bisa membawakan wawasan kita tentang keunikan sistem demokrasi di berbagai negara. Dalam bidang politik, negara Swiss memiliki bentuk negara serikat atau federal, terdiri dari 26 kanton yang memiliki otonomi luas, bahkan dalam beberapa aspek lebih kuat daripada pemerintahan pusat. Setiap kanton memiliki konstitusi, parlemen, dan sistem peraturan lokal sendiri. Sistem pemerintahan di negara Swiss kolegial, pemerintahan dijalani oleh Dewan Federal beranggotakan 7 orang yang mewakili berbagai partai besar. Kepemimpinan dijalankan bersama-sama, bukan oleh satu kepala negara yang dominan. Presiden Swiss bergilir tiap tahun dari antara anggota dewan, berfungsi sebagai koordinator dan simbol kesatuan. Di bidang ekonomi, negara Swiss memiliki sistem ekonomi pasar bebas dengan kebebasan tinggi. Pemerintahan hanya mengatur stabilitas makro, sementara sektor swasta memegang peran utama. Keunggulan utama Swiss adalah efisiensi, transparansi, dan sektor unggulan perbankan, farmasi, mesin presisi, dan industri jam tangan. Karena sumber daya alam terbatas, Swiss menekankan inovasi dan pendidikan berkualitas tinggi untuk menciptakan lapangan kerja bernilai tambah. Selanjutnya di bidang pendidikan di negara Swiss, terdesentralisasi diatur oleh masing-masing kanton. Hal ini mencerminkan nilai federalisme dan penghormatan terhadap keberagaman lokal. Fokus pendidikannya yaitu bahasa dan keterampilan kerja. Sejak usia muda, siswa diarahkan untuk memilih jalur akademik atau jalur vokasi. Pendidikan praktik sangat dihargai di negara Swiss. Kelebihannya siswa mendapatkan pengalaman kerja nyata melalui sistem magang. Inilah sebabnya pengangguran muda Swiss sangat rendah. Pendidikan vokasi berkontribusi langsung terhadap ekonomi industri. Dan yang selanjutnya di bidang sosial dan budaya, negara Swiss. Keberagaman bahasa dan budaya memiliki bahasa 4 nasional. Yang pertama Jerman, Prancis, Itali, dan Roman. Keadaan ini menimbulkan semangat toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, sejalan dengan sistem federalisme yang mengakomodasi identitas setiap wilayah. Nilai sosial egaliter, demokratis, dan partisipatif. Semua warga dianggap setara dan aktif terlibat dalam keputusan sosial dan politik. Etos kerja tinggi serta kedisiplinan menjadi bagian karakter nasional. Harga hidup yang tinggi dan tantangan integrasi imigran baru, namun nilai keteraturan dan toleransi menjadikan integrasi berjalan relatif damai. Selanjutnya di bidang hukum negara Swiss, sistem hukumnya juga civil law, tetapi dipengaruhi tradisi hukum dari Jerman, Itali, dan Prancis. Penjelasannya Swiss menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dengan konteks federalisme, sehingga setiap kanton dapat menerapkan hukum perdata atau pidana lokal sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi federal. Dan yang selanjutnya di bagian kesehatan, negara Swiss memiliki sistem jaminan kesehatan wajib asuransi individu. Semua warga harus memiliki asuransi dari perusahaan swasta yang diawasi ketat oleh pemerintahan. Pemerintahan tidak mengelola sumber yang selanjutnya di bidang kesehatan. Di negara Swiss, sistem jaminan kesehatannya wajib asuransi individu. Semua warga harus memiliki asuransi dasar dari perusahaan swasta yang diawasi oleh pemerintahan secara ketat.
Pemerintahan tidak mengelola rumah sakit secara langsung, melainkan mengatur sistem kompetisi agar biaya tetap terkendali dan kualitas layanan tinggi. Dan selanjutnya adalah kesimpulan, perbandingan antara Indonesia dan negara Swiss menjadikan bahwa kedua negara ini sama-sama memiliki kejunjungan tinggi nilai demokrasi dan kesejahteraan rakyat, namun dengan cara dan karakteristik berbeda. Yang pertama, dari segi politik, Indonesia menekankan stabilitas dan persatuan melalui sistem presidensial terpusat, sedangkan negara Swiss mengedepankan partisipasi rakyat melalui sistem kolegial dan demokrasi langsung. Selanjutnya, ekonomi. Di Indonesia menerapkan ekonomi campuran berbasis sumber daya alam, sedangkan negara Swiss mengandalkan inovasi dan sektor jasa keuangan. Dan selanjutnya, kesehatan. Indonesia itu menekankan solidaritas sosial lewat BPJS, sedangkan negara Swiss menekankan tanggung jawab individu dengan regulasi ketat. Di bagian hukum, keduanya menuntut civil law, tetapi mekanisme konstitusional Swiss lebih ketat karena berbasis referendum. Dan yang terakhir, di bagian sosial dan budaya, Indonesia cenderung religius dan hierarki, sedangkan di negara Swiss lebih egaliter dan rasional. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi Indonesia unggul dalam aspek kebersamaan dan spiritualis sosial, sedangkan negara Swiss menjadi teladan efisiensi, stabilitas, dan partisipasi publik di dalam dunia modern. Sekian, terima kasih.